Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Shalom anak-anak, salam berjumpa lagi. Seperti video tadi sebagai pengantar yang anak-anak sudah saksikan, maka minggu ini kita belajar sebagai lanjutan daripada materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita adalah indahnya mengampuni, maka minggu ini yang kita pelajari adalah karya pengampunan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, minggu ini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu memahami karya pengampunan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjelaskan alasan Allah menyelamatkan atau mengampuni manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga adalah setelah ini anak-anak bisa menceritakan kembali kisah pengampunan atau penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai setelah belajar. Baik anak-anak, dari judul materi tadi, karya pengampunan Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat kita sampaikan, dapat kita kemukakan untuk kita belajar hari ini. Yang pertama, bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Yang kedua, mengapa Allah mau menyelamatkan manusia? Itu minimal 2 pertanyaan itu yang kita kemukakan untuk memacu kita untuk belajar hari ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Seperti yang anak-anak sudah ketahui bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah dengan berbagai cara berupaya untuk membawa manusia kembali kepada jalan yang benar, menebus segala dosa-dosa manusia. Cara Allah itu dilakukan dengan mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar, menyampaikan hukum-hukum dari Allah sehingga manusia kembali bertobat. Salah satu contohnya adalah dengan Nabi Nuh. Allah menyampaikan kabarnya untuk menyelamatkan manusia.
Allah membumi hanguskan dunia ini dari segala dosa manusia, tetapi Allah menyelamatkan satu keluarga untuk meneruskan karya Allah. Tetapi karya Allah ini kembali lagi melalui para nabi, manusia kembali jatuh di dalam dosa. Manusia kembali jatuh di dalam pelanggaran, di dalam kesalahan. Oleh karena itu dari nabi, dari rasul, peristiwa ini terulang terus menerus. Ketika manusia disadarkan, manusia kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu maka Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang lain, yaitu Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan manusia. Seperti video singkat tadi yang sudah anak-anak saksikan di awal pembelajaran kita, bahwa Yesus rela disalibkan di kayu salib untuk menebus utang, menebus dosa kita terhadap Allah. Manusia diselamatkan, manusia dibebaskan dari dosanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mengapa Allah mau menyelamatkan manusia? Jawaban yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Ya, jadi karena Allah mengasihi manusia. Sekalipun manusia terus berbuat dosa, jatuh dalam kesalahan, Allah selalu dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia, mengampuni manusia. Karena apa? Karena Allah mengasihi manusia. Seperti para nabi dalam kehidupan zamannya, sekarang pun demikian. Kita banyak godaan. Anak-anak seringkali kita mengabaikan Tuhan, kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa punya waktu untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Tetapi Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Allah masih terus memberi kesempatan itu kepada kita. Nah, yang kedua, alasan yang kedua mengapa Allah mau mengampuni kita sebagai manusia yang berdosa, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah selalu mengampuni, Allah selalu mengampuni. Seperti video yang Pak Guru sajikan berikut ini. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee?
new man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Nah, tadi itu adalah video singkat yang menunjukkan bagaimana betapa maha pengampunnya Allah kita. Seperti kata Tuhan Yesus bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Contoh video tadi adalah bagaimana Allah mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Nah, kita sebagai manusia itu kita seperti tadi yang di dalam video itu. Kita lebih banyak melihat kesalahan sesama kita, dosa yang dibuat oleh sesama. Tetapi kita lupa untuk melihat, mengintrospeksi diri, koreksi diri. Kita sudah hidup yang benar atau tidak. Kita lebih banyak melihat orang punya tidak baik. Teman ini tidak baik, teman ini tidak baik. Kakak tidak baik, adik tidak baik. Tapi kita lupa memperbaiki diri kita. Kita lupa untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu poin yang kedua, yaitu Allah Maha Pengampun. Nah, alasan yang ketiga kenapa Allah mau menyelamatkan manusia, karena Allah adalah penyelamat. Karena Allah adalah penyelamat. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Allah adalah penyelamat. Allah tidak mau untuk umatnya tersesat dalam kehidupan yang tidak benar, tersesat dalam jalan yang tidak benar, yang pada akhirnya kita tahu bahwa dosa mengantarkan orang kepada maut. Dosa mengantarkan orang kepada maut. Nah, anak-anak, itu adalah 3 alasan mengapa Allah mau menyelamatkan manusia. Sekali lagi Pak Guru ulangi. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, karena Allah adalah Maha Pengampun. Yang ketiga, karena Allah adalah Allah penyelamat. Nah, sebagai refleksi anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menyalahkan orang lain. Ketika ada teman kita yang terlambat datang sekolah, teman kita yang tidak kerja tugas, kita selalu mengolok, kita selalu mengejek, tetapi kita lupa bahwa kita pun sering demikian. Atau di rumah ada yang tidak kerjakan tugas di rumah, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang tua, anak-anak selalu mengolok, memvonis, tetapi lupa untuk memeriksa diri kembali. Berapa kali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu adalah kehidupan kita sebagai manusia. Kita lebih banyak melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kita. Seperti kata Tuhan Yesus berikut. Isa, selamatkan kami. Jangan menghakimi agar tidak dihakimi. Jangan menghukum agar kamu tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa kamu melihat serbuk di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Itu adalah kata Tuhan Yesus, supaya kita tidak saling menghakimi, kita tidak saling menghukum. Karena ketika kita menghakimi, maka kita pun akan dihakimi. Ketika kita menghukum, maka kita pun akan dihukum. Anak-anak, belajar dari kisah ini, maka ada satu tokoh yang sangat terkenal di Irlandia Utara. Kisahnya sangat mengharukan, di mana ia menjadi orang yang dijuluki sebagai orang yang sangat mengampuni, memberi pengampunan kepada
orang yang berbuat jahat. Dan orang ini bernama Gordon Wilson. Gordon Wilson adalah seorang pria di Irlandia Utara. Suatu ketika ia bersama dengan putrinya bernama Mary pergi ke kota untuk menonton pawai. Dan ketika pawai itu sudah dilaksanakan dan pasukan Inggris melewati mereka, tiba-tiba ada bom yang meledak di sana dari teroris. Nah, seketika itu 6 orang tewas. Gordon Wilson bersama dengan putrinya pun ikut tertimbun di bawah puing-puing bebatuan. Nah, dari peristiwa itu, putri dari Gordon Wilson yang bernama Mary tadi meninggal dunia. Meninggal dunia setelah diselamatkan, tidak tertolong karena cedera yang begitu hebat yang dialami. Nah, ketika ditanyakan oleh wartawan, Gordon Wilson menjawab bahwa dia tidak membenci teroris. Dia berdoa setiap malam untuk Allah mengampuni mereka. Ketika mendengar jawaban daripada Gordon Wilson, maka para wartawan pun terkejut. Semua orang terkejut bagaimana sikap dari ayah Mary yang mengampuni teroris. Karena ia berkata bahwa dengan kata-kata yang mengecam, dengan tindakan yang mengecam, tidak akan mengubah situasi, tidak akan memperbaiki keadaan. Ia lebih memilih untuk mengampuni dan mendoakan mereka untuk Allah mengampuni mereka. Nah, dari kisah Alkitab, dari kisah orang-orang yang kita dengar, kisah Mary dan ayahnya tadi, maka anak-anak kita harus belajar untuk mengampuni. Karena apa? Karena Allah sudah mengampuni kita, karena Allah sudah lebih dahulu memberi kita pengampunan. Jadi kita harus mengampuni, kita harus kembali kepada jalan yang benar. Itu adalah materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa paham, anak-anak bisa mengerti, dan anak-anak bisa untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga protokol. Shalom.